Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya diberi kesempatan kembali untuk membuat konten tentang hewan-hewan liar yang sudah sekian lama kita tidak membuat konten pembahasan tentang hewan-hewan liar ini sendiri. Ya, sekarang saya akan membahas tentang bulus atau labi-labi, hewan sejenis kura-kura yang cukup banyak di Indonesia. Umumnya lebih banyak ditemukan di Jawa. Nah, sebentar. Nah, ini adalah bulus, dan yang saya pegang ini adalah bulus yang ditemukan di daerah Jawa. Dia cukup meronta-ronta ya, jadi agak sulit megangnya karena dia memiliki tempurung yang lunak serta licin. Jadi sangat sulit sekali untuk memegang dari bulus ini. Dan bulus sendiri memiliki warna yang sangat beragam. Dan untuk yang saya pegang mohon maaf agak susah pegangnya soalnya. Nah, yang saya pegang dia memiliki warna abu-abu kehijauan dan bercak-bercak hitam di punggungnya. Dan untuk bawahnya sendiri dia memiliki warna yang putih. Lehernya yang fleksibel, bisa memutar ke belakang, dan bisa menggapai dari tangan atau jari-jari kita jika kita salah memegangnya. Jadi cara memegangnya itu harus kita pegang dari bagian bawahnya seperti ini. Nah, untuk bulu sendiri, dia adalah hewan yang full akuatik atau sepanjang hidupnya dihabiskan di dalam air. Dan tidak seperti kebanyakan kura-kura yang lain yang menghabiskan waktunya sebagian di darat, sebagian di air atau semi akuatik. Nah, untuk bulus ini dia sangat sering menghabiskan waktunya di dalam air. Nah, meskipun sebagian orang pernah melihat bulus ini ke daratan, mungkin itu hanya untuk berjemur atau bertelur, dan daratannya sendiri pasti tidak akan jauh dari habitat airnya. Selaput yang lebar dan kuku yang kuat membantunya untuk berenang di sungai dan mencakar batu-batu di sekitarnya. Jadi si selaputnya ini cukup lumayan lebar dan kuat. Seperti yang saya pegang ini, kenapa sering jatuh tadi, karena memang kakinya merontak-merontak terus ke belakang, jadi agak terdorong untuk ke depan gitu. Serta kulit yang licin mensupport dia untuk melepaskan diri atau escape dari mangsanya. Nah, tempurungnya memang sedikit keras, namun dia di sisi lain, di belakangnya ini cukup lumayan lunak, dan ada seperti motif-motif bintik-bintik. Jadi ada timbul motif bintik-bintik di sebelah tempurung belakang. Nah, hidungnya moncong seperti kemungkinan babi, bisa dibilang seperti itu. Jadi dia memiliki hidung yang bulat di depan seperti moncong gajah, seperti moncong gajah, yang memudahkan bulus ini untuk bernapas. Jadi dengan bernapas di permukaan air, dia cukup mengambil napas dengan cara menjulurkan hidungnya ke permukaan air, dan disupport juga dengan lehernya ini yang panjang. Jadi cara dia hidup di air itu memang betul-betul mensupport dia sendiri untuk mengadaptasi kehidupannya atau habitatnya di perairan. Nah, bercak dari bawah leher, dia memiliki warna yang putih serta garis-garis hitam. Nah, untuk makanannya, ya biasanya memakan hewan-hewan kecil lainnya yang berada di air seperti katak, ikan, belut, kepiting, dan banyak dari
hewan kecil lainnya. Nah, untuk bulus yang saya pegang ini adalah bulus yang ditemukan di Jawa dan hidupnya berada di perairan air tawar. Nah, jika ada yang bertanya bulus ini bahaya sih atau enggak, jawabannya bisa aja bisa enggak. Kenapa? Karena kalau secara bisa, dia tidak memiliki bisa, dan untuk racun juga dia tidak beracun. Jadi ada sebagian orang atau masyarakat Indonesia ya juga yang memakan bulus ini yang sebagai makanan pokok atau sebagai makanan obat-obatan juga, dan populasinya di Indonesia cukup banyak, cukup diminati. Nah, jika kita mengenal bahaya, boleh jadi. Kenapa? Karena gigitan dari bulus ini cukup kuat, bahkan bisa merobek tangan kita. Dan ada sebagian berita yang menyebutkan bahwa gigitan bulus ini bisa memutuskan jari manusia. Cukup menarik ya. Dan yang bikin unik dari bulus ini, dia lebih beda dari kura-kura lainnya. Nah, untuk adanya sebagian pendapat atau sebagian yang menyatakan bahwa bulus ini adalah hewan yang halal dikonsumsi. Nah, untuk pendapat saya sendiri, mungkin saya agak bingung sih sebenarnya antara halal dan haram. Karena yang jelas bulus ini hidup di dua alam, karena dia sesekali ke daratan untuk bertelur dan berjemur, dan memang lebih mendominasi di dalam air. Tapi pada umumnya bulus ini seperti kura-kura lainnya yang ada di dua alam. Jadi ya mau bilang haram takut salah juga, mau bilang halal ya apalagi gitu. Jadi cari amannya, saya tidak menghalalkan atau tidak mengharamkan. Yang pasti sih masih banyak hewan ternak lain yang bisa kita konsumsi selain bulus ini. Jika kita dapat mengkonsumsi yang lain, mengapa tidak gitu kan, daripada bulus yang di alam liar. Kita juga tidak tahu kan kalau bulus ini sebelumnya dia makan apa. Bisa aja dia makan partikel-partikel atau apa, hewan-hewan kecil yang memiliki racun dan kita konsumsi, dan berbahaya juga untuk kita. Lebih baik kita memakan hewan yang sudah semestinya kita makan, seperti hewan ternak. Nah, itu kan sudah istilahnya lebih terjamin lah, kita jaga makanannya, kita jaga kebersihannya, dan insya Allah itu akan menjadi baik dan menjadi manfaat untuk kita. Nah, mungkin untuk bulus ini cukup sekian dulu. Insya Allah saya akan membahas lebih dalam tentang bulus ini, karena sebelumnya memang saya belum pernah mempelajari tentang mendalam tentang bulus ini. Dan insya Allah di episode selanjutnya saya akan membahas lebih dalam tentang bulus ini dan halal haramnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.